Mudah-mudahan sampai hari raya nanti tidak hilang suara dan bisa memberikan khutbah Idul Fitri nanti insyaallah. Salawat salam kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberkahi Rasul kita, dan nanti kelak kita berjumpa dengan beliau, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang kita cintai di dalam surga yang sama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu tokoh kafir Quraisy bernama Walid Mughirah. Beliau ini adalah salah satu tokoh penting. Bahkan sejarah mengatakan kalau sekiranya, walaupun sekarang tidak boleh berandai-andai Pak, sekiranya beliau ini masuk Islam, mungkin secepat kilat Mekah itu akan masuk Islam semua. Tapi Allah ingin ada perjuangan, manisnya perjuangan Nabi itu yang kita dapat petik hari ini melalui sirah-sirah. Kalau sekiranya orang-orang Mekah itu cepat sekali masuk Islam, beriman kepada beliau, kepada Allah, maka kita tidak pernah tahu bagaimana kota Madinah. Kita tidak pernah tahu bagaimana Isra Mi'raj. Kita tidak pernah tahu bagaimana Rasulullah kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Kita tidak pernah tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal, beliau mengatakan, kalaulah sekiranya aku masih muda, pasti aku akan beriman kepadamu dan bersiap-siap juga membantumu atas semua orang yang akan mengusirmu. Maka Khadijah mengatakan, dia ini adalah orang yang dicintai. Apakah mungkin beliau ini akan diusir oleh kaumnya? Semua para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diusir, bahkan akan dibunuh oleh kaumnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan al-Islam yang kita rasakan ini betul-betul menjadikan kita seseorang yang insyaallah nanti bakal menjadi sesuatu yang penting di hadapan Allah. Maka apa kata Walid Al-Mughirah? Walid Al-Mughirah ini mencoba memprovokasi Nabi. Beliau mengatakan kepada Rasul bahwa setanmu telah meninggalkanmu dan membencimu. Maka apa terjadi? Kenapa kalimat ini keluar dari mulutnya beliau? Karena ia tidak mendapati Rasulullah SAW menerima wahyu beberapa waktu terakhir. Nah pertanyaannya, kenapa ia bisa tahu bahwa Rasulullah dapat wahyu? Selidik punya selidik, ternyata orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy ini setiap malamnya Pak ngintip Rasulullah baca Quran. Setiap wahyu yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam diterima oleh Nabi, dibacakan Nabi, mereka menyimak setiap perkataan-perkataan wahyu itu. Nah ini yang kadang-kadang mengherankan kita. Di satu sisi mereka kurang senang dengan Nabi, tapi di sisi hati mereka yang paling dalam, mereka tuh ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, memperhatikan, melihat dan menyimak apa-apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Bahkan Walid Mughirah ini mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti hilwa, manisan. Seorang yang paham dengan Al-Quran walaupun tak mendapat hidayah, maka dia akan mengetahui bahwa sebenarnya Al-Quran ini adalah sesuatu, bahasanya sesuatu yang sangat tinggi, syairnya sangat luar biasa, mengalahkan seluruh syair-syair yang ada di Arab. Hasan bin Sabit adalah ahli syair di negeri Madinah, yang kalau beliau itu membacakan, membuat syair, maka orang-orang itu gempar, saking takjubnya dengan bahasanya Hasan bin Sabit. Tapi sekali berbahasa yang tinggi itu tak mampu menandingi kehebatan Al-Quranul Karim. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mendengar ungkapan itu, maka Rasulullah terpikir, betul juga ayat tadi. Apakah mungkin Allah meninggalkanku dan membenciku? Maka saat ketika beliau termakan omongannya Walid Mughirah, beliau itu dalam keadaan sedih sekali Pak. Beliau itu kalau sekiranya dibuli dengan hal-hal yang lain, tak masalah. Dibilang orang yang gak waras beliau terima, diludahi beliau terima, dihina beliau terima. Tapi ketika yang berkaitannya dengan Allah, takut Allah tidak ridha lagi dengan beliau, maka beliau itu paling tidak mau Allah tidak ridha kepada. Bahkan pernah kami sampaikan saat ketika waktu beliau berada di Taif,
di mana saat ketika malaikat yang menjaga gunung menemani dan menjumpai Rasulullah menawarkan jasa untuk membalikkan 2 gunung, maka Rasulullah mendoakan orang-orang Taif agar kalaulah mereka hari ini menyerangku tidak beriman kepadaku, maka setidaknya nanti anak cucu mereka akan beriman kepadaku. Nah, setelah itu Rasulullah membaca sebuah doa yang panjang yang bahkan ahli sejarah mengatakan dapat menggetarkan Rasulullah, yang membuat Nabi kemudian mendapatkan undangan khusus. Apa kata Rasulullah SAW? Aku adukan kelemahanku kepadamu. Akan engkau bawa kemanakah aku setelah ini? Apakah ke negeri yang jauh aku akan disakiti? Atau ke negeri yang dekat di sini aku juga akan disakiti? Aku tidak peduli selama engkau ridho dan tidak marah kepadaku. Maka cobalah kita bayangkan jamaah, yang Rasulullah jaga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan kalau hari ini ketika kita hidup mencari yang bukan keridhaan Allah, menjabat sesuatu jabatan ada tujuan tertentu, menjadi ketua BKM ingin memperkaya diri, menjadi kecil ingin mencapai cari proyek-proyek yang bisa nampeng demo, buat agenda-agenda bukan untuk kemaslahatan yang kira-kira jauh beno pengda manggi, dicatat di dalam SPD-nya, dicatat dalam tempat apanya itu berapa kira-kira keuntungan saya. Maka apa yang terjadi? Kita tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah, cobalah kita lihat Rasulullah yang sangat amat luar biasa mencari ridha Allah, walaupun Allah sangat ridha kepada beliau. Yang bahkan beliau ini sangat luar biasa diagungkan, sampai ungkapan kalau yang lain para nabi, ya nabi saja, tapi ketika Rasulullah itu habibi ya nabi salam alaika, sampai perkataan-perkataan yang lain alaihi salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Betapa hebat Rasulullah di hadapan para nabi-nabi sebelumnya, dan begitu agung Allah memujinya. Tapi beliau merasakan kesedihan. Kenapa? Seolah-olah apa yang diucapkan oleh orang Quraisy itu betul, Pak. Sehingga apa yang terjadi? Untuk menghibur Rasul, untuk menjelaskan kepada Nabi, untuk menjaga Rasulullah tetap konsisten dan percaya diri, maka apa yang terjadi? Allah kemudian dari peristiwa itu menurunkan satu surat. Nama suratnya adalah Ad-Duha. Tema besar surah Ad-Duha itu adalah yang berkaitan dengan hiburan kepada Rasulullah. Tapi pola yang digunakan Pak bagus. Menggunakan pola 2, 2, 3, 3. Ini bukan pola sepak bola. Kalau sepak bola 4-4-2. Kalau Muhammadiyah sholatnya 4-4-3. Apa itu Ustaz? 4 rakaat sekali salam. 4-4-3. Tapi pola yang digunakan di dalam Quran surah Ad-Duha ini, yang pertama Allah mengawali ayat-ayat di dalam surah Ad-Duha itu dengan menggunakan qasam. 2 lagi jawabul qasam. 3 ungkapan Allah kepada Nabi bahwa dahulu beliau itu seorang anak yatim, belum mendapatkan petunjuk dari Allah, belum diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah yang kita tahu. Ujian kepada Nabi itu luar biasa. Berpindah-pindah orang yang mengasuh, tak menjumpai ayah sewaktu beliau lahir. Bahkan di saat lagi banyaknya orang-orang yang mengintimidasi orang yang biasa menjadi tameng membantu beliau, Allah panggil. Bahkan kalau kita lihat lagi sampai beliau itu pernah ditolak cintanya, lamarannya oleh salah satu orang yang paling dekat dengan beliau. Bahkan bukan hanya di waktu beliau masih gadis, sudah janda pun beliau tidak mau dengan Nabi karena takut nanti membanding-bandingkan dengan suami yang sudah. Begitu banyak ujian-ujian Rasulullah SAW, Pak. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Allah ungkapkan 3 ungkapan itu, ditambah 3-nya lagi yang terakhir adalah menjawab bahwa dulu yatim, maka sekarang ketika sudah mudah-mudahan jangan hardik yatim, ketika sudah dapat petunjuk jangan anggap sepele atas orang-orang yang belum dapat petunjuk. Sampai di akhirnya nikmati rabbika fahadis, kalau dapat nikmat dari Allah yang sudah diberikan oleh Allah, nikmat yang tiada tara, bahkan sampai kita ridho nikmat itu, maka apa yang terjadi? Fahadis, sampaikan kepada mereka. Nah, inilah yang akan kita kupas sedikit pada hari ini sampai pada pukul 6.30 lewat sedikit, Pak. Kenapa Ustaz cepat kali? Bapak dengarnya, saya dah kering kerokongan. Jadi jangan panjang-panjang kali, Pak.
Sedikit aja, nanti kalau nggak sambung nggak cukup, nanti kita sambung di kajian-kajian yang sering kita isi setiap malam-malam Rabu atau subuh-subuh Ahad itu insya Allah. Nah yang pertama, kita melihat dulu sumpah Allah di dalam itu. Kenapa Allah mengawali ayat itu dengan sebutan wadduha, demi waktu duha. Dan kemudian menambah walaili idza saja, demi malam yang begitu pekat. Apa yang ada di dalam dua waktu ini? Pernah kami sampaikan yang ketika Allah bersumpah dengan sesuatu makhluk atau apapun benda, maka sesuatu itu memiliki keistimewaan. Allah mengabarkan kepada Nabi dengan waktu duha, karena Allah ingin kasih tahu kepada Nabi yang namanya waktu duha, waktu pagi adalah di mana itu tempat harusnya manusia semangat dan optimis. Makanya kalau kita ikut Qur'an Alif Mahmud yang Ustaz Amrul, kalau kita bilang pagi, baru udah jam sore. Kenapa dibilang pagi? Karena pagi itu identik dengan semangat. Jadi kalau ada yang pagi dengar ceramah sukungan itu berarti ini kurang semangat. Maka apa yang terjadi? Waktu duha itu waktu terang, di mana orang-orang yang bertaubat di jalan Allah, sholat taubat yang luar biasa itu ya di waktu duha. Sholatnya orang yang bertaubat adalah sholat duha. Dan sholat sunnah yang paling agung di waktu terang adalah sholat duha. Bahkan rezeki dibukakan kepada orang-orang yang meminta di waktu duha. Makanya ada doanya, innal duha'a duha'uka, wa aba'a aba'uka, wa jamala jamaluka, wa qudrata qudratuka. Begitu panjang doa-doa yang kita minta, sampai minta kalau rezeki ada di langit turunkan, kalau ada di bumi keluarkan. Menunjukkan apa? Waktu duha bukan untuk bersedih, tapi waktu duha untuk menunjukkan kapasitas kita, bahwa orang yang kalau dia berada di waktu duha, dia harus memiliki sifat optimisme di dalam dirinya dan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan apapun yang dia ingin kembangkan. Jadi kalau ada orang yang dia ingin mencari pekerjaan dan kerjanya 24 jam, Pak, salah. Pekerjaan yang paling luar biasa itu di pagi hari. Maka orang kalau terlambat bangun pagi, kata orang tua dulu, nanti rezekinya keburu dipatok ayam. Bukan uang kita yang dipatok ayam, Pak, tapi memang udah duluan orang yang dapat rezeki itu. Kita nggak dapat rezeki itu. Maka oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kalau ketemu dengan waktu pagi fresh pikirannya, cemerlang idenya. Tapi kalau orang sudah lelah sore pulang kantor itu tidak fresh, Pak. Kemarin saya jawab satu pesan untuk sebagai bentuk konfirmasi bahwa saya mengisi ceramah di situ betul. Di beliau tanya, Ustaz jangan lupa tarawih malam ini, nanti malam besok di tempat kami. Saya bacanya jam 10 malam. Begitu saya baca, insya Allah, yang kalau ada umur saya buat itu. Cuman waktu pagi saya baca, insya Allah, apa ini Ustaz pesannya? Kata yang minta saya konfirmasi. Setelah saya baca ulang, insya Allah jika tidak ada umur. Kan bahaya kali, Pak. Jika tidak ada umur, apa maksudnya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena pikiran kita udah nggak fresh. Jam 10 malam kita balas, kita sudah lelah, sudah dari pagi kita berangkat entah kemana-mana. Maka apa yang terjadi? Waktu pagi itulah waktu yang paling cemerlang. Makanya kenapa kadang-kadang kita itu waktu pagi lebih membanyakkan aktivitas. Untuk apa? Agar aktivitasnya berkualitas. Kemudian Allah menyampaikan walaili idza saja, dan demi malam yang begitu pekat, begitu sunyi kalau sebagian terjemah. Kapan puncak pekat itu? Maka puncak pekan itu sebanding dengan seafdal-afdalnya orang melakukan qiyamul lail. Nah, tadi kami baru sholat qiyamul lail di Musra Abu. Kok jauh kali dari Dalam Bintang ke Musra Abu, Pak? Kalau kita sholat di masjid yang ada orang dalam, enak, Pak. Nggak payah catat nama, dapat nasi. Di kalau tempat lain harus catat dulu. Lah kadang kita lupa catat, dah selesai. Tapi kalau ceramah, kalau di tempat orang dalam, nggak ada di tempat yang luar-luar tuh ngantri-ngantri kayak orang-orang. Di ruang VIP masih disediakan nasi. Tadi kami masuk mau sampai masih ada nasi di situ. Kami pikir kami mau berangkat ke Simpang, ke Tapang tadi, tapi kami aku lihat masih ada nasi. Aslu aja tilawah-tilawah. Tapi sekali ngintip panitia ada nggak? Masih Pak. Kenapa? Karena ada orang dalam. Nah, qiyamul lail itu adalah waktu yang paling mantap, waktu yang paling pekat, puncak kepekatan di sepertiga malam, artinya di sekitaran antara jam 2 sampai jam 3 dini hari. Apa yang dilakukan oleh orang qiyamul lail? Salat terbaik di malam hari, munajat di saat orang tertidur, bahkan ijabah doa yang tidak tertolak ya di sepertiga malam itu.
diinginkan Allah kepada Rasulnya, kalau gundah hati, kalau tak tenang jiwa, ayo bentangkan sajadah munajat kepada Allah di waktu yang sunyi. Orang yang untuk mendapatkan ketenangan itu Pak di waktu sunyi. Bayangkan kalau jam 3 malam, di samping ada sungai yang begitu cepat lari arusnya, ada batu-batu yang besar-besar bertabrak-tabrak dengan gelombang-gelombang air. Tidak ada satupun makhluk, hanya binatang-binatang, hanya suara jangkrik. Tengah malam seperti itu kita bermunajat kepada Allah. Rasanya sholat itu adalah sholat yang paling khusyuk, sholat yang paling tenang, sholat yang paling istimewa, sholat yang paling luar biasa yang kita alami ketika tidak ada satupun yang mengganggu kita. Kami pernah pergi mabit makom namanya Pak, mabit qawamah. Apa itu? Mabitnya para laki-laki. Itu memang program khusus Utabal Fatih. Maka kami itu dibawa ke suatu tempat yang gak ada sinyal HP Pak. Jadi kita gak pegang HP di situ, hanya bermunajat aja kepada Allah di malam itu. Masya Allah, ketika tahajud imamnya baca Quran surah At-Tahrim luar biasa. Tidak ada satupun apapun, listrik gak ada, cuma ada lampu-lampu emergensi mengingatkan kita banyak hal. Yang pertama, bayangkanlah ketika hari ini pelitanya masih ada walaupun emergensi, tapi bayangkan ketika di alam kubur, di tempat yang sepi sunyi, tidak ada satupun orang, maka terbayang entah kemana-mana kita Pak. Apa yang kita dapati? Ada ketenangan saat ketika puncaknya malam itu kita berkomunikasi dengan Allah. Lalu kemudian di ayat yang ketiga baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tapi coba kita lihat Pak, apa maknanya di situ? Allah itu menjawab pertanyaan kegundahan Nabi bahwa Allah tidak membenci Rasul, tidak meninggalkan Rasul dan tidak membenci Rasul. Tapi uniknya bahasa yang dipakai oleh Allah begitu lembut dan begitu halus. Di mana letak kehalusannya Ustaz? Kita lihat ketika Allah menggunakan kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalimat dhamir kaf di situ adalah untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan orang kedua, yaitu Rasulullah. Tapi saat ketika Allah menempatkan kaf itu pada tempat meninggalkan ada. Coba kita lihat pada kalimat yang meletakkan kebencian, tak ada kalimat kaf itu. Tak ada kalimat engkau di situ. Seakan-akan Allah tak sanggup mengatakan aku membencimu. Memang begitulah Pak ciri sesuatu yang dicintai. Kalau kita sesama kita mencintai, misalnya kita mencintai istri kita Pak, untuk punya potensi meninggalkan betul. Misalnya habis umur kita berpisah. Tapi ketika kita sudah punya keluarga, kita sudah mencintainya, berjumpa di saat susah, yang dia kemudian berjuang melahirkan anak-anak kita, lalu kemudian kita sudah tua, tidak ada satupun di waktu manapun yang kita temukan di sisi jiwa kita yang kita untuk membenci pasangan kita. Walaupun dia udah gak cantik lagi Pak, kenapa? Teringat kita dulu, dia menerima kita apa adanya, dan kita pun mencintai dia apa adanya. Kenapa kalimat mencintai dia apa adanya ini kita munculkan? Kenapa? Agar jangan banyak kali habis modal kita. Jadi kalau nanti dia minta duit mau ke Skin Aqua, SPM ya, habis itu dia mau pergi filler lah, mau apa lagi dia Ustaz, mau spa rambut, mau mandi susu berkoang, banyak biayanya Pak. Minimal dapatlah 1 juta sebulan. Apa kita bilang Ustaz? Abang cinta kamu apa adanya. Padahal nggak mau keluarin biaya. Maka apa yang terjadi Pak? Kita mungkin punya potensi meninggalkan, tapi tak punya potensi untuk membenci. Jadi Allah ingin mengatakan kepada Nabi, duhai Rasul, duhai engkau Nabiku, aku tak pernah meninggalkanmu. Dan kalimatnya sebenarnya aku tak pernah meninggalkanmu dan tak membenci. Tak sanggup Allah mengatakanmu di situ. Kenapa? Karena Allah mustahil membenci Nabi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, 3 ini dulu kita potong. Yang pertama, kita tahu tadi bahwa Tuhan tema besarnya tentang untuk penghiburan kepada Rasul. Maka sesungguhnya bagi kita pelajaran yang pentingnya adalah kalau ketika Nabi sedih, gundah, tak tenang hatinya, Allah memberikan solusi kepada beliau. Apa? Sholat. Sholat duha, sholat malam. Maka apa yang terjadi? Kalau kita hari ini mendapati sisi diri kita ada yang sedih, ada yang gak pas, ada yang keliru, ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menyenangi hal itu, yang membuat kita itu sesak dada, yang membuat kita itu tak tenang, maka solusinya jangan ngadu di media sosial.
Jangan buat di Facebook, baru udah 20 tahun aku bersamanya, baru tahu dia pincing. Orang mikir apa nih? Nanti kita udah gak fokus lagi pada status itu. Yang kita tengok siapa yang komen, siapa yang like, siapa yang dislike. Yang dislike itu nanti siapa nih? Kalau dia dislike aja, suka-suka aja. Udah muncul masalah baru. Maka kalau kita menemukan ada hal yang tidak pas dalam hidup kita, ngadunya ke Allah, berkomunikasi dengan Allah. Tuh ada satu pasien kami di rumah sakit Meraksa, DPJP-nya aja sampai 4 orang. Apa itu Ustaz? Yang dokter yang menangani beliau itu 4 orang. Yang pertama orang dokter spesialis saraf, yang kedua spesialis penyakit dalam, yang ketiga spesialis kejiwaan, yang ketiga spesialis spiritual. Saya nambahkan diri aja spesialis spiritual, biar agak-agak sebanding lah dengan mereka. Walaupun 3 yang itu diklaim remunerasinya, kalau yang ini nggak diklaim BPJS-nya. Karena yang spiritual yang untuk agama memang payah Pak diklaim BPJS, kecuali BPJS-nya sudah syariah. Tapi kapan tuh Allah alam. Jadi spesialis kejiwaan udah kasih ampul obat tenang, yang saraf udah kasih, yang penyakit dalam udah dikasihnya supralfat atau sejenisnya. Maka apa yang terjadi yang menjadi titik luar biasanya adalah ketika spesialis kejiwaan mengampul obat yang ada kandungan obat tenang. Dalam waktu ketika nanti dia konsumsi obat itu, dia akan tenang. Ya betul Pak, tenang. Kenapa? Ada alprazolam di dalamnya, ada kandungan narkoba di dalamnya, ada khamar di dalamnya. Sejauh ketika nanti khamar itu bekerja, orang fly. Maka orang yang kena narkoba itu kadang-kadang kenapa dia dapat ketenangan waktu dia mengkonsumsinya? Fly Pak. Makanya kami di rumah sakit itu membatasi, saya buat rekomendasi syariahnya untuk membatasi penggunaannya, jangan berlebihan karena dia nagih. Apa yang mau saya sampaikan? Di resep obat itu kepada si fulan itu tadi, maka ibu itu kemudian dah pulang orang ini, ditinggalkan dari ibu itu sendiri, tinggallah saya sama ibu itu sama anaknya, nggak berdua. Apa yang terjadi? Cuma satu yang saya bilang sama dia, walaupun obat tenang ini diberikan oleh dokter tadi, diresepin bahkan diracik, dicampur obat-obat yang ada kandungan narkobanya, bisa membuat ibu tenang. Yakin saya, ibu akan tenang selama reaksi obat masih ada. Begitu reaksi obat itu tidak ada, obat itu pun akan tidak bisa kita pakai lagi karena dia tidak bisa menenangkan kita. Lalu saya cuma tanya sama dia, ibu ada sholat? Ada Ustaz. Oh saya sudah senang ketika dia bilang ada. Rupanya ada tapinya di belakang, tapi Ustaz bolong-bolong. Lalu saya bilang kepada beliau, ternyata puncak masalah ibu cuma satu, karena ibu meninggalkan ibadah sholat yang sejatinya orang-orang di masa Rasulullah meminta pertolongan dengan sholat. Gak ada beras di rumah, gak ada gandum di rumah, sholat beliau Pak. Kesusahan dari segi rezeki mereka sholat. Saat ketika ada sesuatu yang ingin dilakukan mereka sholat. Bahkan sekali Urwah Az-Zubair, anak Zubair bin Awam Pak, yang saat ketika beliau menjadi tabib yang menjadi ahli fikih yang luar biasa, bahkan ketika itu beliau divonis harus amputasi kakinya karena ada penyakit sedikit. Beliau tidak mau karena beliau ingin mengajar, kalau sudah dipotong tidak punya gerakan lagi, susah untuk bergerak, sehingga penyakitnya menjalar sudah sampai ke paha. Lalu kemudian tabib itu bilang kalau tidak dipotong akan menjalar ke seluruh tubuh. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian ketika hendak dia mengiyakan dan akan dieksekusi Pak? Dia diberikan minuman seperti bius, khamar. Ini apa? Ini minuman khamar untuk agar baik sakit oleh takut. Apa kata beliau? Buang itu. Saya tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh saya. Lantas tabibnya bilang, jadi macam mana kalau nggak dibuat dengan kayak gini? Payah, sakit kali. Maka apa kata beliau? Potong kaki saya waktu saya sholat. Coba lihat Pak, orang sholat dipotong kaki nggak sakit. Kita, imam baca ayat panjang kali sakit. Sakit pala kita. Apalagi tadi hampir terancam kita nggak jadi sujud sajadah Pak. Karena Quran surah sajadah imamnya lupa sedikit, tadi diganti ke insyiqaq. Oh sempat tadi udah terputar 3 kali, lah selesai naik lambung semua orang nih Pak. Yang paling naik lambung saya takut, saya kenapa? Karena yang ceramah ini kadang-kadang kalau subuh sak pipis bentar. Jadi kalau lama kali selesai sholat subuh udahlah 15 menit aja ceramah. Ya walaupun 15 menit sama setengah jam nggak ada beda. Bang Suwandi nggak mungkin kurangin amplopnya kan. Cuman masalahnya adalah
Betapa kan kita itu ketika